Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dafiq Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok Durian Runtuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembuatan bootable flash disk sebagai media instalasi sistem operasi. Bootable flash disk merupakan salah satu solusi praktis dalam menginstal ulang sistem operasi, khususnya di Windows, tanpa harus menggunakan CD atau DVD. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan menjelaskan pengertian, tujuan, serta langkah-langkah pembuatan bootable flash disk. Kelompok kami berisikan 7 orang yang terdiri dari Dua, tiga. Saya Muhammad Iksan dari kelompok Durian Runtuh. Saya Muhammad Adrian Pratama. Saya dari kelompok Durian Runtuh. Saya Ilham Jarti dari kelompok Durian Runtuh. Saya Amrin Palil Pasaribu dari kelompok Durian Runtuh. Patroman Asmita dari kelompok Durian Runtuh. Saya Nail Abid dari kelompok Durian Runtuh. Sekarang mau itu kan sistem lagi. Apa aku nggak ngerti dia. Coba siapa Tian? Coba aku yang nggak ngerti cara ngerjainnya gimana. Aku sistem informasi katanya orang Ilham sama Amrin ngerti. Pas pula orang tua di sini. Apa kita tanya aja? Bisa tuh, coba kita tanya sama orang tua, mana tuh orang tuh bisa ngasih referensi buat kita ya. Yuk, Lah, Aku mau ngerjain tugas sistem informasi, tapi masih bingung. Apa sih sistem informasi itu? ada Dian, sistem operasi itu adalah software utama yang ngatur semua kerja komputer. Tanpa itu komputer nggak bisa berjalan. Contohnya kayak Windows, Linux, dan MacOS. Oh, berarti itu yang pertama jalan pas komputer dinyalain ya? Iya betul, dia jadi penghubung antara hardware sama pengguna yang Tapi kalau fungsinya itu apa aja sih ya? fungsinya itu ada banyak. Yang utama itu ngatur penggunaan hardware seperti CPU, RAM, storage, dan menjalankan aplikasi, menyediakan interface biar kita bisa interaksi sama komputer ya. Oh, berarti semua aktivitas di komputer itu lewat sistem operasi lah ya? Nah iya Yan, semuanya itu dikontrol sama sistem operasi. Rin, terus di tugasku juga ada bootable sama VirtualBox. Itu buat apa sih? Nah, kalau VirtualBox sama bootable itu untuk menginstal dan mencoba sistem operasi. Terus beda keduanya apa? Kalau VirtualBox, kita bisa menjalankan sistem operasi di dalam komputer. Jadi terdapat dua sistem operasi dalam satu komputer. Berarti VirtualBox tuh kayak simulasi gitu ya? Iya, kalau VirtualBox itu untuk simulasi. Kalau bootable flash disk dibuat untuk install operasi langsung di komputer. Berarti kalau misalnya mau install Windows atau Linux harus pakai itu ya, flash disknya diisi file installer. Terus dipakai boosting pas nyalain komputernya atau laptopnya. Jadi kesimpulannya sistem operasi itu pengatur utama komputer, fungsinya ngatur hardware, software, dan user. VirtualBox buat simulasi, flash disk buat install langsung. Bener gitu ya? Ya mungkin bisa dikatakan ya gitulah ya intinya ya. Saya akan menjelaskan cara mendownload atau menginstal Windows 10 menggunakan bootable flash disk. Yang pertama, kita harus menyiapkan flash disknya dulu ya. Minimal itu 8 GB ya penyimpanan flash disknya. Terus yang kedua, kita terhubung dengan koneksi internet ya tentunya ya. Terus selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu mendownload ISO dulu ya. Mendownload ISO dulu, ISO Windows 10 ya. Kita download. Ini ada unduh sekarang
atau download now, nanti kita klik unduh. Oke, udah ter-download. Kita klik yes. Selanjutnya kita akan tunggu ya. Oke, sini sudah mulai kelihatan ya. Ini langsung ke bawah-bawah aja. Kalau mau dibaca, langsung escape. Agak lama gitu ya. Di sini kita buat create installation media, karena kita menggunakan ISO ya, bukan mengupgrade PC. Kita hanya untuk mendownload Windows 10-nya. Oke, next. Dan ini juga next ya. Nah, kita menggunakan flash disk, berarti kita memilih USB flash drive. Nah, ini nama flash disknya. Nah, di sini kita akan menunggu download ISO-nya hingga 100% ya. Nah, ini kita harus tunggu, mungkin bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit sampai 60 menit lah ya. Jadi nggak mungkin sampai sepanjang itu video ini ya. Jadi saya skip aja. Nanti di 100% saya akan kembali lagi ya. Oke. ISO-nya sudah terdownload ya. Untuk download ISO-nya masih berada di dokumen ya. Nah, nanti kita akan pindahkan ke flash disk. Selanjutnya kita download dulu Rufus ya, Rufus. Rufus, kita download Rufus. Ini ya. Nah, satu aku pernah download. di situ itu kalau apa sih kurangan ya, kurangan tuh dan ramka juga Selanjutnya langsung aja ya, yes. bukan daerah Nah, setelah kita download Rufus, kita klik select. Kita pilih ISO yang di download tadi. Nah, kalau sudah tampilan Rufusnya seperti ini, daerah kita langsung klik start. internasional ya kan, Oke. aku kan Nah, di nasional ini mungkin boleh diganti ya teman-teman ya. di SMA itu gara-gara gitu apa sakit waktu itu Nah, karena ini internasional kan dia nggak pada bahasa Inggris pengerjaannya wajib ya kalian buat kelompok ya. Langsung saja oke. Dan selanjutnya kita menunggu instalasi dari Rufusnya. aku keluar sekolah berarti lain warisan Mungkin ini akan memakan waktu lama juga ya. Nanti saya akan mungkin kita skip aja lah sampai 100% ya. Oke, Rufusnya telah terinstall ya, sudah ready ya. Sekarang kita langsung ke mana ya? Kita klik start. Oke, ketika Rufusnya sudah terinstall ya,
otomatis flash disk yang kita pakai akan menjadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Mungkin itu aja ya. Kalau kita ingin melanjutkannya ya langsung ke setup ya. Tapi kalau kita klik akan terinstall ulang. Sekian penjelasan download ISO Windows 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya proses pembuatan bootable flash disk sudah selesai. Ternyata tidak sesuai yang dibayangkan ya, asal kita tahu dan mengikuti langkah-langkahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ingin menginstal ulang atau mencoba hal baru. Selamat berjumpa di video selanjutnya.